Selamat datang dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita belajar tentang program linier, khususnya bagaimana menggambar daerah pertidaksamaan. Program linier merupakan suatu metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan dengan menggunakan metode matematik yang dirumuskan dalam bentuk persamaan-persamaan atau pertidaksamaan-pertidaksamaan linier. Konsepnya disajikan seperti berikut ini. Pertama, kita akan menggambar daerah pertidaksamaan, kemudian kita membuat suatu program linier itu, kita selesaikan menggunakan metode garis lidik, nanti menggunakan metode uji titik pojok, dan ada satu titik atau beberapa titik yang bukan merupakan titik pojok, tapi perlu kita uji juga. Setelah itu tujuannya sebenarnya kita mau mencari nilai optimum dari kendala-kendala yang dimiliki. Istilah yang akan kita pakai dalam pertemuan ini adalah grafik himpunan, penyelesaian, model matematika, fungsi objektif, titik pojok atau vertex, titik optimum, nilai optimum, dan garis lidik. Baiklah, yang pertama saya akan coba perkenalkan dengan memahami persamaan linier. Tentukan penyelesaian dari persamaan 3x tambah 4y sama dengan 12. Coba dipikirkan, ada berapa jawaban yang mungkin? Bila digambarkan dalam koordinat kartesius, apa bentuk dari penyelesaiannya? Bila pertanyaan ini diberikan, coba pikirkan kembali apa yang menjadi jawabannya. Ada yang menduga bahwa jawabannya adalah 2 titik, yaitu titik yang pertama mungkin disebut adalah 4,0 atau 0,3. Benarkah hanya itu saja? Jawabannya, ada berapa jawaban yang mungkin? Jawabannya sebenarnya bukan 2 titik, tetapi jawabannya adalah sangat banyak. Atau bukan hanya sangat banyak, tetapi tak terhingga banyaknya. Penyelesaiannya adalah semua titik pada garis yang memotong sumbu x di titik 4,0 dan sumbu y di titik 0,3. Kalau digambarkan terlihat pada gambar garis yang berwarna hijau, itu adalah penyelesaiannya. Ada berapa jawaban yang mungkin? Dari sini bisa terlihat, jawabannya tak terhingga. Semua titik yang ada di garis tersebut adalah jawabannya. Karena tak hingga titik di garis tersebut, sehingga kita katakan tak terhingga. Lalu, kalau demikian, apakah berarti semua titik merupakan suatu jawaban? Tentu saja bukan. Karena titik yang dimaksud hanyalah titik-titik yang berada pada garis yang berwarna hijau. Sedangkan di luar garis yang berwarna hijau bukan jawabannya. Bagaimana dengan kasus yang kedua ini? Tentukan penyelesaian dari 3x tambah 4y sama dengan 26 dan 5x kurang y sama dengan 5. Ada berapa jawaban yang mungkin? Kalau kita lihat, masalah ini merupakan suatu sistem persamaan linier dua variabel. Nah, dengan metode-metode mungkin yang sudah bisa dikerjakan dengan eliminasi ataupun substitusi, ataupun campuran eliminasi dan substitusi, penyelesaiannya bisa kita dapatkan adalah sebuah titik 2,5. Ya, di sini hanya ada satu titik. Penyelesaian tidak seperti yang tadi. Di sini penyelesaiannya hanya satu titik, yaitu titik 2,5. Karena sistem, maka artinya penyelesaian itu, titik 2,5 itu, harus memenuhi ke semua persamaan yang tertera, baik itu persamaan yang pertama maupun persamaan yang kedua. Coba kita buktikan. Kita ambil titik 2,5. 3 kali 2 tambah 4 kali 5. Apakah benar 26? Benar. Bagaimana dengan yang kedua? 5 dikali 2 dikurang 5. Apakah sama dengan 5? Benar juga. Jadi titik itu memang benar memenuhi ke semua persamaan. Jawabannya sekali lagi hanya satu. Ini dia gambarnya kalau kita lihat.
Saya tebalkan titiknya. Ya. Bagaimana dengan yang terakhir? Tentukan penyelesaian dari X tambah 3Y lebih dari 8. Untuk X dan Y, anggota himpunan bilangan bulat. Saya batasi di sini hanya himpunan bilangan bulat. Tergantung nanti himpunannya, bisa bilangan real, bilangan bulat, bilangan rasional, tergantung bagaimana informasi yang diberikan. Ada berapa jawaban yang mungkin? Untuk menjawab yang ini, mari kita lanjutkan dengan melihat yang seperti ini. Sebelumnya, coba gambarlah daerah himpunan penyelesaian dari X lebih dari sama dengan 2. Bagaimana ya caranya? Saya berikan di sini ada sumbu X dan sumbu Y. X lebih dari sama dengan 2. Titik 2 ada di sebelah sini. Lalu bagaimana maksudnya X lebih dari sama dengan 2? Artinya semua X yang lebih dari 2 dan sama dengan 2. Berarti dari titik 2 ini kemana? Ke kiri atau ke kanan? Yang mana coba? Tentunya adalah yang ke kanan. Sehingga kita bisa buat garis yang mewakili sebagai ilustrasi semua yang ke kanan dari titik X sama dengan 2 ini ke kanan, semua titik-titik itulah X lebih dari sama dengan 2. Bagaimana dengan Y kurang dari 8? Kalau yang tadi X sama dengan 2, itu ada sama dengannya. Kalau yang ini, Y kurang dari 8, tidak ada sama dengannya. Bagaimana cara menggambarnya? Saya ambil gambar seperti ini, ilustrasi Y 8 di sini. Karena Y kurang dari 8, tidak ada tanda sama dengannya, berarti garis yang kita pakai adalah garis putus-putus. Karena garis putus-putus itu yang menunjukkan bahwa tidak ada sama dengannya simbolnya. Bagaimana dengan Y kurang dari 8? Kalau kurang itu ke atas apa ke bawah? Tentu ke bawah. Sehingga kita tinggal memilih daerah yang di sebelah bawah. Sederhana ya. Sekarang bagaimana kalau X-nya dibatasi oleh min 2 dan 3? Di mana untuk yang min 2 tidak ada sama dengan dan yang 3 pakai sama dengan. Karena tidak ada sama dengan berarti garisnya putus-putus, sedangkan yang ada sama dengan garisnya tegas. Berarti daerahnya di antara batas-batas tersebut. Itulah daerah pertidaksamaan. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari grafik himpunan penyelesaian pertidaksamaan. Untuk kasus yang tadi kita jawab di sini sekarang dengan 2 variabel. Langkah-langkahnya bisa dibaca seperti ini. Ada 3 langkah. Untuk lebih tegasnya, kita langsung masuk saja ke dalam. Persamaan X tambah Y sama dengan 8. Pertidaksamaan X tambah Y lebih dari 8. Ini adalah perbedaan dari persamaan dan pertidaksamaan. Kalau persamaan, itu yang ditanya adalah penyelesaian yang memenuhi persamaan ini. Jawabannya adalah suatu garis. Dan garis ini memuat titik-titik. Sedangkan pertidaksamaan, X tambah Y lebih dari 8, maka jawabannya adalah suatu titik-titik yang memenuhi pertidaksamaan. Karena ini lebih dari 8, berarti ini garis yang dipakai nanti adalah garis putus-putus. Di sini saya kurang sempurna membuat garisnya, seyogyanya ini adalah garis putus-putus. Nah, jadi daerah semua yang ada di sini, ini itu adalah daerah penyelesaiannya. Begitu. Saya berikan contoh yang lain. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari X tambah 3Y kurang dari 6. Pertama, kita cari dulu ya titik potong pada sumbu. Untuk X tambah 3Y sama dengan 6. Didapat 6,0 dan 0,2. Kita letakkan nanti di dalam sumbu koordinat. Kemudian, setelah kita dapat titik yang berpotongan dengan sumbu koordinat, kemudian kita mau pilih nih, daerahnya yang mana ya yang merupakan penyelesaian. Ada beberapa cara yang sederhana. Saya mau ambil titik 0,0.
kita mau buktikan apakah titik 0,0 ini memenuhi pertidaksamaan ini. Yuk kita coba. Kita substitusi X-nya 0, Y-nya 0. Berarti 0 ditambah 3 kali 0 kurang dari 0. Benar tidak? 0 tambah 0 kurang dari 0. Benar tidak? Nah, ternyata 0 tambah 0 kurang dari 6. Bukan 0 ya, ini saya salah ketik nih. Kurang dari 6. Jadi, benar. Ya, 0 kurang dari 6. Maka karena titik 0,0 merupakan daerah penyelesaian, sehingga kita arsirlah daerah penyelesaian tersebut. Ini dia. Ini yang merupakan daerah pertidaksamaan atau himpunan penyelesaiannya. Begitu. Kasih contoh selanjutnya. Tentukan daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi. Nah, kali ini batasannya ada lebih dari satu. Ada satu, pertidaksamaan kedua, pertidaksamaan ketiga, dan pertidaksamaan keempat. Berarti kita mencari daerah yang memenuhi mereka semua. Yuk kita mulai satu persatu. Buat pertidaksamaan menjadi persamaan untuk daerah yang nomor satu ini. Kemudian pilih dua titik yang dilewati oleh garis. Tentukan daerah pertidaksamaan dengan menguji daerah. Untuk garis X tambah 3Y sama dengan 45, saya ubah saja dulu ini menjadi persamaan supaya lebih mudah berpikirnya. Jadi, dapatlah titik yang berpotongan dengan sumbu X, Y. Ini X, ini Y, 45,0 dan 0,15. Saya dapatkan seperti ini. Lalu, mau menguji daerahnya bagaimana? Saya ambil yang sederhana saja tadi, 0,0. Saya ambil 0,0, kemudian diuji. Kita ambil garis yang kedua. 3,5X tambah 2Y kurang dari 70. Saya ambil sama dengan dulu untuk mencari garisnya. 0,35 dan 20,0 didapatkan yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Ini dia, didapatkan garisnya seperti ini. Lalu, bagaimana sekarang menguji daerahnya? Kali ini, kita sepakati yang bersih adalah jawabannya. Mengapa? Karena kalau pertidaksamaannya banyak, berarti nanti jawabannya yang diarsir sebanyak pertidaksamaan. Kita di sini sudah ada 4 pertidaksamaan. Jadi kita pakai lawannya. Yang bersih adalah jawabannya. Baik, untuk yang pertama, X tambah 3Y, kita pilih 0,0. 0,0 apakah lebih dari 45? 0 tambah 0. Lebih dari 45 enggak? Tidak. Berarti bukan jawaban. Nah, karena bukan jawaban, sekali lagi yang bersih adalah jawaban. Jadi karena bukan jawaban, saya arsir yang ini. Jawabannya berarti yang bersih ya. Oke. Sekarang kita pindah ke yang kedua. Kita ambil 0,0. 3,5 kali 0 tambah 2 kali 0. Apakah 0,0 adalah kurang dari sama dengan 70? Ya, benar. Berarti yang sebelah kiri adalah jawaban. Ini yang sebelah kiri jawaban. Jadi saya arsir yang bukan jawaban. Ini dia. Oke, sudah dapat. Yang ketiga, X lebih dari sama dengan 0. Oke, X lebih dari 0. Ini X-nya lebih dari 0 berarti ke kanan. Berarti yang bukan jawaban yang mana? Yang sebelah kiri. Ini yang bukan jawaban. Berarti kita arsir yang di sebelah kiri. Kita arsir. Oke. Sudah dapat. Terakhir, Y lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0 berarti Y ke atas yang dimaksud. Berarti yang tidak diambil yang sebelah bawah. Maka yang sebelah bawah kita arsir. Jadi, daerah penyelesaiannya adalah seperti itu.